Ya, selamat sore teman-teman semuanya, yang online maupun yang offline ya. Itu ini kayaknya wajah baru, baru masuk. Kemarin masuk, kemarin ini masuk ya. Oh, mungkin pangling pakai batik itu ya. Jadinya ah, lupa lupa ingat. Minta tolong di share screen. Tuh yang bagian ini. Hari ini kita review dulu ya, sebelum memulai materi yang cukup panjang. Jadi materi tipografi. Diki nggak masuk lagi ya. Oh, oh. Diki ada dua ya. Ya, oh, tiga. Iya, iya, iya. Sing litnus, litnus. Ya, sama Habib nggak masuk hari ini ya. Jadi beginilah suasana anak eksekutif. Ada yang datang dan pergi, kayak judul lagu. Di Zoom-nya itu di share screen biar yang online bisa lihat. Zoom, Zoom, di Zoom. Aplikasinya. Nah, oke, itu ada share screen. Yang tombolnya hijau. Oke, ya, share. Nah, terlihat Mas Han, terus Mbak Tri, apakah terlihat? Iya Pak, terlihat. Kelihatan Pak. Terlihat Ya. Pak. Oke, ini belum di netspot. Sorry, sorry. Oke, nah tugasnya ada beberapa ya, termasuk tugas rumah. Nah, ini cari yang tugas rumah dulu. Tuh, coba diulik-ulik. Ada tugas warna ya boleh, boleh. Nah, ini punya siapa nih? Adam, ada Adam. Oh, Adam di online ya? Betul enggak? Enggak. Coba yang lain dulu, yang ada dulu. Oke, Daniel. Daniel. Oh, oke Daniel. Silakan. Diceritakan dapat apa gitu. Untuk yang warna yang bebas yang milih, itu Heeh. saya kemarin milih warna turquoise karena Ya, sebutannya apa ya, turquoise itu. ya Itu menurut turquoise. saya karena unik warnanya perpaduan hijau dan biru. Tapi jika dilihat sekilas, hijau bukan hijau, biru juga bukan biru gitu Heeh. kan. Hampir Nah, kayak Tosca ya. iya. Tapi Tapi Tosca kurang gelap ya. ya, Mm-mm. ini lebih terang. Oke. Nah, lalu itu di bawahnya ada foto bangunan-bangunan yang saya temui. Hmm. Nah, yang pertama itu sebenarnya yang saya temukan K-Trimart, Pak. Mm-mm. Nah, terus setelah itu waktu saya pulang karena udah dapat nemu, itu ternyata di jalan ada lagi rumah dua dan bangunan apa ini? Kayak Apa ya? rumah jengki, namanya rumah jengki. Oh ya, Mm-mm. yang rumah asli Indonesia itu ya. Iya betul, di zaman Belanda. Mm-mm. Seperti itu. Oke, menarik. Scroll bawahnya untuk produknya. Nah, untuk produknya kemarin dapat warna analogus. Ah. Warna analogus ini kan warna yang berdekatan. Nah, Hmm. saya menemukan ada dua produk itu yang warnanya menggunakan gradasi analogus ini, Pak. Nah, Oke. yang pertama ini yang intro stop itu yellow orange, jadi ada Hmm. tapi dominannya ini lebih ke orange dan ada degradasi ke arah warna kuningnya. Oh, oke. Bawahnya juga ada lagi, Pak. Nah, untuk yang selanjutnya ini juga tapi Hmm. ini yang blue violet gitu. Oke. Sama konsepnya juga gradasi dari biru tua ke violet. Betul ya, teman-teman ya. Mantap tugasnya. Oke, cari yang lain? Boleh? Iya. Curang ya, hindari ya maksudnya. Ini punya siapa? Oh ya ya oke oke jelasin yuk. Oper-oper. Mm-mm. Sini saya mengambil warna very peri. Apa itu? Very peri. Oh. Hampir sama kayak ungu, Pak. Hmm. Ini ada di salah satu ruko, bagian pintu lipatnya itu Oh, warna oke. very peri, Pak. Cuman mungkin kameranya kurang mendukung. Mm-mm.
Peri-peri itu termasuk warna primer, ya ini termasuk. Mm-mm. Terus saya ke bagian Kontras. kontras 1. Ya, Mm-mm. 3 warna, merah, kuning, sama biru. Oke. Saya menemukannya di ini obat nyamuk bakar, Mm-mm. Baygon, Soklin deterjen cair, sama obat nyamuk bakar merek King Kong, Pak. Oh iya, kayaknya lebih masuk yang merek King Kong nih. King Kong ini. Iya, masuk. Oke, menarik. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Yang online kayaknya minta 2 ya. Coba dicari punyanya Mas Faik. Ini ada Mbak Tri ini mungkin, Pak. Mas Faiknya, ya Mas Faik. Di sebelah mana Mas Faik? Faik Nasrul Halo, di ini Pak di tab 26 itu paling bawah. paling bawah. Tab Iya. 26. Nah, ini Mas. Nah, itu saya lagi perjalanan sih Pak ngerjain tugas mata kuliah lain ya. Kebetulan Ya. ada di samping jalan. Jadi sempat foto di jalan. Itu Heeh. warna yang saya pilih cafe outlet yang mirip kayak kopi yang muda gitu ya. Cafe Outlet. Satu lagi itu sih Gapura Kecamatan gitu kayaknya sih. Nah, dekat di rumah. Nah, Dapatnya yang 4 kedua, kontras ya. iya, pas kontras lagi panas itu. Yang kedua Oke. itu ada foto produk ya Pak, dari warna yang keenam yang dipilih. Di situ ada produk Rinso dan 2 produk susu. Susu Itu ya. coba Mbak. Di scroll Nah, bawah. itu Oh, ada merahnya semua, cuman kecil-kecil ya rata-rata merahnya untuk mungkin untuk oke. penekanannya. Kalau yang susu masuk nih Mas, yang atas belum Mas Ya. ya. Yang ini yang Rinso itu ada di buletan titik logonya Pak, Ya, merah coba. kecil itu. Kalau di Oh, zoom ke atas. besar, nih. Itu Oh, kalau dibesarin ada itu Pak di titiknya warna ini merah. kayaknya yang soalnya dari tampak dari sini tuh kayak nggak Boleh kelihatan. ya, boleh dieditin ya Mbak itu dibesarin biar kelihatan. Ya, dibesarin bisa nggak caranya zoom? Bisa. Ya, operator kita kayaknya itu dia. Oke, nggak apa-apa, nggak apa. Oh, di titik merahnya itu ya. Oke, aman, Mas Faik, sip. Terima kasih Pak. Yo, paling coba ke Mas Han nih. Nah, Mas Han kemarin sempet nggak masuk. Kira-kira ngerjain nggak ya? Belum, Mbak. Loh, tak jago-jago malah belum ngerjain. Ya, 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 oke. Kemarin waktu telepon persepsi saya beda, Pak. Jadi objeknya kemarin sudah saya fotoin, cuma belum untuk narasi-narasinya. Dan yang saya tangkap kemarin objek itu bukan produk kayak rinso, susu begitu. Kemarin Oh, saya itu. fotonya kursi seperti itu, Pak. Mebel seperti itu. Ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Ya, nggak apa-apa. Nanti segera disusulkan. Pak Wayang coba ke Mbak Tri. Nah, ini Mbak Tri yang paling semangat nih. Mbak Tri. Ya, halo. Saya pilihnya warna beige. Itu contoh warnanya seperti itu. Terus untuk bangunannya itu ini di rumah sakit ya, Pak. Bangunan rumah sakit. Kebetulan saya lagi di situ kayak ya udah gitu sekalian. Dapat aja ya. Iya. Terus, Terus warna kontras 5 ini agak susah nyari yang warna merah sama birunya itu sesuai kayak yang di ah, contoh. Jadi yang contohnya punya saya ini kayak birunya tuh lebih jreng gitu. Terus ya. oranye tuh menurut saya ya cashewnya, foto cashewnya tuh kayak masuk ke warna oranye gitu. Oke, 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 menarik. Sekali lagi. Oh, cuman satu produknya. Oh, iya. Sip. Oke, Pak Wayang nggak nge-review semua ya, karena slide-nya banyak. Oke, terima kasih Mbak Tri. Kasih. Ya, oke. Jadi sudah sampai warna ya teman-teman ya. Kita kurang satu teori lagi sebelum menuju praktek. Jadi teori berikutnya ini lebih ke tipografi. Itu ya, sebelum ke tipografi Pak Ayong coba mengetes ulang ingatan teman-teman. Ketika Pak Ayong bilang Mondrian, masih ingat kepala? Mondrian, dibayangin? Siap. Terus kalau Pak Ayong ngomong frame layout,
Ya, kalau Pak yang bilang picture window mungkin masih ingat ya? Oke, kalau bilang siluet, layout masih ingat? Itu ya. Jadi next ke depannya ketika kita menggunakan istilah itu diasah kembali biar semakin ingat. Terus kalau Pak yang bilang analogus, masih ingat ya? Nah, oke. Kalau Pak yang bilang kontras, oke, bersebelahan ya. Ya, aman ya. Oke, sip. Mantap. Nah, sekarang kita ke PowerPoint, Mbak ya, Mbak Pasuruan. Oke, PPT-nya kelihatan nggak teman-teman yang di online? Kelihatan, Mbak. Oke, tinggal digedein, Mbak. Oke. Slide-nya cukup panjang, ada sekitar 32 slide. Sepertinya kalau untuk kelas eksekutif mabuk ya. Kondisi sudah capek, Pak Wain juga sudah terkuras energinya dari pagi. Nanti ada beberapa slide yang penting yang akan saya sampaikan, yang kiranya kalian bisa pelajari di rumah, nanti bisa dilanjut. Gitu ya. Tuh. Nah, sekarang kita ke langsung slide berapa nih? Slide pertama dulu, Mbak. Nah, oke ya. Slide pertama. Oke, next. Nah, oke. Mungkin salah satu bisa dibaca. Oh, kayaknya tunjuk aja ya. Yuk, dari depan. Ya. Ya. Itu adalah awal mulai program suatu gambar untuk menerangkan sebuah objek seperti orang, tempat, dan benda-benda. Oke. Nah, ini gambar. Tetapi ini termasuk awal mula dari sejarah tipografi. Kenapa bisa begitu, Pak? Nah, kita pelajari ya. Semuanya kan berawal dari manusia purba ya. Dari alat perang, dari cara mereka memasak hewan-hewan, semuanya dari manusia purba. Nah, kalau kita amati gambar yang ada di depan kalian, itu kira-kira apa? Ada yang bilang banteng, yang online mungkin bisa ikut nyaut juga. Kira-kira apa itu? Ada yang bilang banteng, ada yang bilang bison juga, ya. Yang online mungkin kira-kira apa Kerbau. itu? Ada yang bilang kerbau, ya. Apalagi? Apa? Dewa? Oh, bukan dewa. Dewa Wisnu gitu ya. Oke. Ada rusa, ada yang bilang rusa. Nah, dari ungkapan teman-teman kalian, ada, oke, sekarang masuk. Masuk. Oke, bisa geser. Nah, ya, jadi operator dia sekarang. Nah, kira-kira ada masalah nggak? Ada masalah nggak? Masalahnya apa? Kurang ringkas. Terus tadi ungkapan-ungkapan teman-teman berwarna-warni nggak? Nah, akhirnya ketika manusia menemukan masalah, dia cari solusi. Betul nggak? Betul ya. Setiap kita punya masalah, kita cari solusi ya. Kecuali kepenggadean ya. Mengatasi masalah tambah masalah. Gitu ya. Nah, akhirnya cari solusi. Ketika orang membaca ini multitafsir. Mungkin zaman manusia purba dulu, ketika mau berburu, dipikirnya ini hewan pemakan rumput, ya kan? Ternyata bukan. Makan manusia gitu ya. Atau mungkin dikira besarnya hanya, mungkin besarnya sebesar manusia, ternyata diburu sebesar mobil gitu kan. Senjatanya salah gitu. Nah, akhirnya mereka memikirkan lagi solusi gimana caranya orang yang membaca tulisan itu tahu bahwa ini hewan apa, besarnya seberapa, dan fungsinya untuk apa. Tuh, akhirnya next kita lihat solusi berikutnya ada di sini. Nah, geser belakangnya, baca yuk.
Ya. Ya. Mm-mm. Kuniform. Oke. Akhirnya mencari solusi. Sudah mulai nulis. Bener nggak? Ada masalah lagi nggak? Pikir masalah kok ini. Masalahnya apa? Pikiran masalahnya Pak, kita ke toilet dulu ya, sebentar. Yang online juga mikirkan masalahnya apa sebenarnya. Ayo. Kasih bentar aja. Oke, ketemu? Apa masalahnya? Masalahnya adalah apa yang online juga bisa jawab. Semakin semangat kalian menjawab, semakin cepat. Terlalu rumit sih. Apa itu? Terlalu rumit. Terlalu rumit. Keterbacaannya susah. Medianya juga susah. Berupa apa teman-teman? Batu. Ya, susah. Ayo siapa yang bisa baca langsung pulang. Ya, susah sekali. Tapi mereka udah menemukan solusi. Mungkin ini bacaannya hati-hati itu adalah hewan bison gitu ya. Hati-hati pada tanduknya dan bisa mematikan menggunakan tombak sepanjang 5 meter. Gitu ya. Cara membunuhnya seperti itu dan di sekitar sini banyak bison. Mungkin kayak gitu ya. Kalau nggak percaya silakan dibaca. Akhirnya karena keterbacaannya susah, mereka menciptakan solusi berikutnya yang ketiga, slide berikutnya. Next lagi. Nah, ini dia. Dibaca sendiri-sendiri ya. Akhirnya mereka menemukan solusi. Dibikinlah semacam buku panduannya. Cara membacanya, Rek, maksudnya. Masalah lagi, apa masalahnya? Kira-kira. Apa masalahnya? Ya, ya. Masalahnya adalah orang-orang Mesir ini ya mengembangkan hieroglif. Nah, ini menjadi sejarah juga untuk tipografi. Apa masalahnya, Rek? Mau coba jawab, Pak. Hah? Oh, siap. Mungkin medianya. Medianya batu. Oke, boleh. Yang lain. Siap, susah? Tulisnya. Saya, aku seneng kok anak eksekutif itu sekali jawab itu langsung tes ya. Anak reguler itu show yang giringnya ya. Sampai tak kasih pancingan-pancingan. Nah, susah nulisnya. Misalnya nulis kata Daniel gitu ya. Daniel, tangan, burung apa gitu, Raja Wali, gitu ya. Nah, mungkin N-nya apa N-nya? N-nya itu gelombang, I-nya strip itu, L-nya apa gitu? Singo. Nah,
Kalau misalnya Daniel salah gambar atau nggak bisa gambar, singkongnya sudah di kucing. Masalah loh, Rek. Berarti nggak semua orang bisa gambar. Bingung gitu. Jadi hanya orang tertentu aja yang bisa nulis dan bisa membaca. Atau mungkin gambar tangannya dari sikil. Karena nggak iso. Ini gambarnya bukan di kertas loh ya, ini di batu loh masalahnya. Tek 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 cetek. Nggak bisa dihapus. Nggak ada tip ya beli lagi gitu ya. Tukungan Ctrl Z apalagi nggak ada gitu. Nggak ada Ctrl Z. Ngulang lagi dari awal kan repot kan ya. Jadi cara membuatnya susah. Masalah kan? Berikutnya lagi kita lihat. Nah, dia mati. Nah, ini sedikit dibaca nggak apa-apa nih. 14. Tahun 1500 sebelum Masehi muncul kaligrafi Cina yang pertama, berbagai program dan Ya. program yang ditoreh pada tulang atau ditulis pada suatu benda. Nah, ini udah mulai solusi ada kertas di sini. Muncul kertas. Waktu Olimpiade di Beijing itu pakai videotron gede ngelilingi stadionnya. Itu animasi orang membawa lari kertas tapi tidak putus gitu. Nah, itu menunjukkan kalau Cina itu memang benar-benar sejarah. Aku loh yang nyiptain kertas. Gitu. Dan itu akhirnya menyimpan memori semuanya ya. Menyimpan memori semuanya dari zaman Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, wis macam-macam lah intinya. Jasanya kertas ini banyak. Ya mungkin sekarang udah agak berkurang ya. Ayo silakan ditulis di papan tulis, direkap. Iya Pak, spread, difoto, difoto anak-anak sekarang begitu sekarang ya. Nah, ada masalah lagi di sini. Apa masalahnya? Yo, apa masalahnya? Tulisannya Cina Pak, bukan Madura. Nah, ini masalah itu. Oke, ya. Yang lain, ayo apa? Masalahnya apa? Yang online boleh mikir juga. Boleh kapan, Rek? Besok apa nanti ya? Masa nanti? U17? Besok ya. Oh ya wes. Kalau misalnya hari ini langsung kita selesai ya. Ayo, silahkan. Apa masalahnya? Sulit mengerti, oke, Pak setuju. Apalagi? Bisa kena hujan, Pak, luntur. Boleh, silahkan. Oke, universal. Apalagi? Oke. Bentuknya agak susah. Oke, boleh lah ya. Sekarang teman-teman tahu ya, ini tulisan kaligrafi dari mana? Cina. Ya. Antara di Cina sama Afrika iklimnya sama nggak? Beda. Antara Afrika sama kutub sama nggak? Misalnya suku Eskimo. Beda. Suku Eskimo nggak ketemu api, ya kan? Nggak ketemu. Gimana mau ketemu minus berapa itu? Terus Afrika nggak ketemu gunung kayak yang di Cina, nggak ketemu kan? Ketemunya citah, gajah, singa gitu kan? Kalau nggak diburu mereka yang diburu. Makanya kakinya panjang kan untuk larinya cepet gitu. Nah, jadi suatu hal yang ada di Cina ini tidak bisa universal. Karena mereka melambangkannya dari alam. Caranya kaligrafi mereka tuh melihat alam dan dia gambarkan menjadi sebuah huruf. Kreatif sih gitu loh. Tapi nggak semua gunung yang ada di Cina tuh kayak ada di Indonesia, ada di Afrika. Nggak sama gunungnya. Atau mungkin pohon. Di Afrika nggak ada pohon yang model gini. Atau di Indonesia nggak ada gini, adanya beringin. Jadi susah dimengerti. Aman ya, tapi dia udah ketemu kertas. Oke? Next lagi. Nah, akhirnya mereka menemukan lagi yang namanya alfabet. Tahu ya? Alfabet tahu? Apa aja? A, B, C, sampai Z. Ya kan? Kalau Pak Wayang bilang B,
Imajinasi kalian sama Pak Payung? Sama. Pak Payung bilang C? Sama. Pak Payung bilang Z? Sama. Ya kan? Beda kayak sama Cina tadi. Pak Payung bilang lin, tang. Bingung ya, ini ngopo, ngomong ngopo gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada masalah lagi. Pokoknya seharian ini kita mikir masalah. Apa masalah di sini? Yuk, yang online juga bisa jawab. Masalahnya apa di sini? Tidak bisa pakai alfabet. Contohnya? Ah, Huruf ini Pak, kan kalau di modern Jawa itu tulisannya JA, WA. ah. Kalau zaman dulu itu DJ, Oh. DJA, WA. Oh, Jawa gitu. Itu pakai Iya. aja, bahasanya dari. Iya, misalnya Sugeng itu dari Sugeng gitu ya. Oke, boleh. Jaduk itu tuh bukan pakai D gitu kan. Ya. Oke, ya yang lain. Apa masalahnya di sini? Di sini ada tulisannya dibawa sama siapa teman-teman tulisannya? Dagang dan pelaut. Pedagang dan pelaut ini menjadi orang yang paling update. Makanya lagunya sampai diciptain ya. Nenek moyangku seorang pedagang, seorang pelaut itu dianggap orang paling update karena penyebar luasan informasi itu adanya di air. Kalau sekarang di udara. Mahasiswa dianggap orang paling update. Ya kan? Karena dia yang pegang gadget. Coba kalau berita ibu kalian mesti tanya kalian. Ini bener nggak berita ini? Yumpuh, Bu. Karena kalian dianggap paling update. Sekarang penyebarannya lewat udara. Dulu penyebarannya lewat air laut. Jadi antara orang laut sama orang gunung itu lebih cerdas orang laut. Dulu tapi. Kalau sekarang enggak. Kebalikannya. Tuh. Nah, balik lagi. Masalahnya apa? Huruf abjad sudah ada, tulisannya sudah kertas. Ya kan? Bentuknya sudah kertas. Masalahnya apa kira-kira? Yo, kenapa Pak yang ngajak mikir masalah? Biar kalian mikir. Oh. Oke, boleh. Yang lain? Penyebarannya belum begitu luas ya. Oke. Oke, yang lain. Jadi kayak ada beberapa kata yang nggak bisa dituliskan pakai. Oh, kayak tadi disampaikan temenmu itu. Oke, yang lain. Bukan kayak jadi huruf yang sudah dijadikan Daerah tersebut. Masih belum. Yang online. Ayo, apa masalahnya? Gunakan kalangan tertentu saja. Oke, hampir sama. Satu lagi. Yang online. Apa masalahnya? Mungkin tidak mudah dimengerti oleh pribumi. Oke, pribumi ya. Oke, terima kasih. Nah, masalahnya adalah huruf vokal dan konsonan. Vokal tahu nggak teman-teman? Gimana? A, I, U, E, O. Teman-teman masih ingat ya waktu SD? Ini huruf apa? Cetek. Semuanya bilang, ini huruf apa? Cetek. Hurufnya B. Masih ingat ya? Itu kita nyamain konsonan. Oh ya, oke. Oke, geser. Operatornya berganti. Nah. Oke. Iya. Masih ya, oke. Masih ingat ya? Jadi hurufnya konsonan seperti itu. Pak Wayang bilang bisa atau nulis good
Goten, pasti kita sama akan tulisannya. Karena huruf konsonan itu. Kalau nggak ada konsonan, pasti bilang D sama D sama apa ya yang hampir sama ya. D sama B itu kita ngucapnya angin. Susah. Makanya konsonan itu penting sekali di era 1500 SM. Jadi antara semuanya sama gitu konsonan. Paham ya? Jadi konsonan itu penting. Makanya ditaruh di pelajaran basic di dasar SD. Mungkin kita nggak kerasa sekarang. Ya, tapi di SD itu kalau misalnya kalian nggak lulus huruf konsonan nggak akan naik ke kelas 2. Ngomong gini akan susah, ya. Paham ya teman-teman ya? Oke, next lagi. Oke. Nah, diamati ya. Akhirnya kita bisa tahu alfa, epsilon, kemudian huruf A, E, I, O, U. Itu di sini, di 800 SM. Kemudian, kalau kita lihat, sudah mulai ada angka Romawi. Kalau Pak Wayan bilang X sama V, itu berapa? 15. Kalau Pak Wayan bilang V, itu berapa? 5. Kalau bilang P sama I, itu berapa? 6. Sama ya? Nah, ini di sini, di 800 SM. Dan akhirnya dibawa sama orang Belanda ke sini. Ya kan? Orang Belanda di sini. Dijadikan alat bantu baca. Waktu zaman dulu di kita ini masih Honocoroko. Gitu ya. Dan tanda kutipnya orang Belanda menjajah, kan gitu kan? Di buku sejarah kan menjajah. Sedangkan kalau menjajah itu definisinya nggak mungkin berbagi ilmu, membangun kereta, bendungan, jalan. Ini warisan Belanda semua ya. Sampai plat nomor yang kita pakai sekarang warisan Belanda. Gitu. Sistem pemerintahan warisan Belanda juga. Kalau orang jajah itu benar-benar tuh yang Jepang. Jepang nggak marisin apa-apa kecuali masalah ya. Belanda lari ke Indonesia karena dia sembunyi. Dari kalau teman-teman lihat Perang Dunia Kedua, zamannya siapa? Hitler, Adolf Hitler, dia lari. Iya. Daripada dibuat tentara perang ya di sana ya, mending saya kabur. Nah, gitu kan. Sembunyinya di Jawa karena tidak terdeteksi. Gitu ya. Apakah menjajah? Ya bisa tidak ya. Informasinya dulu tuh sama menir, uang sudah dikasihkan sama ke mandor, ternyata sama mandor dikorupsi. Iya, ternyata budaya korupsi kita udah dari zaman Belanda, teman-teman, bukan dari barusan ini, udah dari zaman Belanda suka korupsi gitu. Jadi ya wis wassalam, udah budaya ya kan? Ya, itu kita bisa tahu kereta, sekolah TK, SD, SMP, SMA sampai perkuliahan ya dari zaman Belanda. Kalau Jepang, wah itu agak susah ya. Agak susah. Ngajarin perang, tentara peta, kalau baca sejarah peta, itu pun untuk perang juga itu loh. Oh sudah, oh ini tentara peta, ayo bantu saya ikut perang melawan Amerika, ternyata kalah. Gitu. Wes ya, ini mah ngalor ngidul ya. Nah, akhirnya semuanya transfer ke Indonesia dari budaya, seni, akhirnya sampai bentuk tulisan kita bisa tahu angka-angka yang Romawi tadi. Oke, bisa next? Saya next lagi. Oke, nah ini tadi ya. Saya loncat lagi ya, sekali lagi. Agak dipercepat, slide-nya ada 32. Nah, selesai akhirnya. Dari sejarah. Enggak selesai materinya enggak.
Materi saya panjang, ini saya separuh, Rek. Dari lukisan, masih ingat ya, lukisan tadi ya, akhirnya lari ke bentuk yang masih dalam batu, lari lagi ke bentuk dalam kertas, lari lagi bentuknya sudah mulai ada abjadnya, alfabet, sekarang langsung masuk ke tipografi. Tipografi yang Pak Wem perkenalkan yang pertama namanya black letter. Namanya ini black letter. Sekarang pertanyaannya, ada masalah nggak di sini? Pak Wem kok nakoni masalah itu sih. Ada masalah nggak di sini? Masalahnya apa kalau kalian lihat ini? Wah, selesai. Tidak ada tanda baca, titik, koma, spasi. Nggak ada kan? Sekarang coba back lagi. Operator back lagi. Dilihat tahunnya ya. Tahun berapa ini? 165 SM. Coba next. Oke, berapa jaraknya? Banyak lah ya. 1 abad, 2 abad, banyak lah pokoknya ya. Oke, kalau kita amati, kenapa kok harus ada tipografi? Kenapa kok harus ada tipografi? Media komunikasi. Oke. Agar mudah dibaca. Loh. Lanjut. Dari awal kan sudah bisa dibaca ya kan? Dari absen sudah bisa dibaca. Kenapa kok harus muncul? Belum next ya. Sudah pengen pulang aja ya. Kenapa harus ada tipografi? Karena agar enak dilihat. Karena mencuri perhatian. Ya, di zaman dulu, di zaman 165, tulisannya masih kayak gitu semua. Muncullah black letter. Wow, apa ini? Kok asik gitu ya. Ternyata ini kalau dibaca cara mandiin kuda. Misalnya. Mandiin kuda. Jadi orang itu bosen melihat soto, makan soto, akhirnya disajikan Indomie goreng soto. Enggak ya, disajikan makanan lain. Seneng nggak kira-kira? Seneng. Semuanya pegang WA? Pegang ya WhatsApp ya. Berapa grupnya? Banyak. Lebih dari 50 ada? Enggak ada. Pak Wali sekitar 70-an. Grup. Macem-macem. Sampai mau keluar sungkan. Gitu ya. Grup, ketika tulisannya sama semua, banyak nggak informasi yang kelewat? Aduh bro, maaf, nggak baca grup. Tak ketik api, katanya tak hati-hati rambut, woco, gitu ya. Mungkin teman kalian komen gitu ya. Sering nggak? Sering. Tetapi kalau saya ketiknya pakai black letter atau tipografi yang lain, pasti kalian baca ya. Tulisannya kok kali ini asik. Jadi sesuatu yang menarik ya. Inilah. Ini lahir yang namanya black. Ya, tipografi. Akhirnya orang yang tipografi. Oke, habis ini paham ya. Next lagi. Nah, setelah tipografi lahir, akhirnya ketemu yang namanya mesin fotokopi. Tapi mesin fotokopinya masih manual, agak semi-semi kecil. Tolong sebarkan informasi bahwa kita akan perang ke 1500 kakak. Zamannya Pak. ya.
Maaf Pak, kayaknya mic-nya mati nggak kedengeran. Suaranya kecil. Suara kecil ya. Ini, yang ini. Ya, sudah. Oke, berarti minta ganti anu. Oke, thank you Mbak Tri. Nah, di zaman ini akhirnya orang-orang sudah mulai membuat fotokopi. Kita lihat ya, yang atas bapaknya yang punya ya. Jangan kebalik loh, Rek. Sing kerja yang bawah. Cara berpakaiannya zaman-zaman segitu, ya kan? Juragan nih gile. Ya. Yuvendo, apa? Ya itu percetakan namanya. Yuvendo. Maestro. Nah, ini yang punya Maestro. Di zaman dulu ya kan, cara berpakaiannya lain sebagainya. Yang bawah nih mas-mas pekerjanya, ya kan. Nah, kan nggak mungkin 1.500 kakak kalian sebarkan dengan cara manual nulisnya. Nah, ini mesin fotokopinya. Oke, next lagi. Akhirnya 1.500 lahirlah Jeremon. Mbah kita. Jeremon. Pernah dengar gini nggak? Seniman tidak jauh dari karyanya. Bener, pernah dengar ya? Karakter seniman tidak pernah jauh dari karya-karyanya. Kalau kita lihat Mbah ini, Mbah Jeremon, karakternya gimana? Kalem, sabar, suka memberi maaf gitu. Atau kebalikannya keras. Ayo kemana? Lebih gimana coba kalau lihat dari karakternya? Tegas Dari ya. fotonya kayak keras, Pak. Keras, tegas. Ya, itu ya. Kalau kita lihat dari cara berpakaiannya, menengah atas atau menengah bawah? Ayo yang mana? Dibandingin sama yang tadi? Nah, ya kan? Menengah bawah. Akhirnya ketika lihat bentuk tulisannya, dia dikategorikan tulisan yang menengah. Maksud Pak yang gini, ketika kalian ngedesain besok, selain warna, layout kalian pikirkan, tipografi itu kalian pikirkan. Ini produknya, segmentasinya kemana? Jangan kalian geradak kayak yang penting ketok api. Kan gitu kan? Davon comot. Oh, api aku seneng iki. Itu ya. Jadi harus dipikirkan. Oke, sekarang kita coba cek. Pernah lihat dari karakter tulisan itu logonya apa? Atau mungkin produk apa? Dilihat dari bentuk tulisannya Jeremon. Pernah lihat produk apa gitu? Yo, ini agak mikir lagi nih. Boleh pakai HP biar segera selesai kuliahnya. Disama-samakan gitu. Tipografinya apa sih kalau kalian lihat? Jenis tipografi apa? Serif. Silakan. Dilihat produk-produknya yang tipografinya serif. Yo. Ternyata selama ini kita pakai serif baru tahu ya yang bikin siapa. Kan baru tahu mukanya ini kan. Oh, Mbah ini Pak yang muka. Boleh. Oh, DOV. Coba kita cek yuk operator. Masuk ke Google, dicek produknya DAV, dijejerkan sama tipografinya. Ya. New tab aja nggak apa-apa. DOV ya, DAV, sabun itu ya. Oke.
DOV, DAV. Iya. Nah, kita lihat coba. Sama enggak? Oke. Gimana? Dianalisa teman-teman? D-nya boleh lah ya. O-nya boleh lah ya. Oke. Masuk ya teman-teman ya? Masuk. Oke. Kalau kita lihat produk DAV, seperti apa? Harganya gimana kira-kira? HP-ku ya. Gimana? Lumayan mahal atau murah atau gimana? Ya, lebih terjangkau lah ya. Hitungannya terjangkau lah ya. Dikatakan mahal enggak ya? Dikatakan murah juga enggak. Faber-Castell. Oh, Faber-Castell. Oh, anu ya, oke, Faber-Castell. Pensil maksudnya. Ya, Faber-Castell. Iya, Faber-Castell. Faber-Castell. Ya lumayan lah, maksudnya enggak terus. Ya, masih DAV. Iya, ayo. Oke. Iya, logo. Ya, mungkin kata-katanya logo ya. Iya. Masuk? Bisa ya? Oke, aman. Kita pindah ke PPT berikutnya. Nah, iya. Oh iya, tak kirain mau ngasih informasi. Next lagi. Nah, ini beda. Yang nulis King Louis. Dulu ketika zamannya sayembara gitu ya. Sayembara. Ditemukan sepatu kiri Cinderella. Ketinggalan gitu kan ya. Orang setiap menerima titah dari raja, dia menggunakan huruf ini. Baru lihat bentuk hurufnya aja senderdek ya kan. Waduh, mau dieksekusi mati atau dikasih warisan, udah penting banget ini. Dapat pesan dari kekaisaran gitu ya. Sebuah itu fontnya lain, beda. Ini King Louis yang bikin. Dia mati, pernah lihat logonya apa? Iya. Faber-Castell lebih ke sini ya kan? Akhirnya kalau DAF tadi cocok Pak Wayong. Benar. Faber-Castell ke sini. Ayo, sekarang lupakan Faber-Castell, cari yang lain. Majalah Times. Coba, sama enggak? Yang online juga sama loh ya. Ayo, nyari persamaan bentuknya. Times. Ini kayak ya. Nah, iya Jokowi memang. Sama enggak? Sama. Oke. Kalau kita lihat majalah Times, apakah seperti majalah yang lain? Majalah Bobo mungkin? Beda ya. Oke, dengan majalah mungkin sekelas Kompas, menurut Pak lebih eksekutifan Time. Karena Time ini kan tahu sendiri produknya dari mana, cara memandangnya dan lain sebagainya. Sindo mungkin? Atau Radar Malang? Bisa nggak dikelasin? Atau Tribun? Beda ya kelasnya ya? Oke, 7 deal, Times. Yang lain? Rolex, Pak. Logo Rolex. Oh, kita lihat apakah Rolex mirip dengan King Louis. Iya. Ya, ini mengasah kemampuan operator nih ya. Logo. Iya. Ya.
Ya, pokoknya operator kita siksa ya karena terlambat ya kan. Oke, kita cek. Sama nggak? Mirip-mirip. Wes, kebayang ya. Orang pegang jam Rolex, kesannya gimana? Iya. Suaminya Maya, Pak. Oh ya, benar. Gitu ya. Suaminya Maya Estianty ya kan. Yang sekarang yang botak itu rambutnya kan. Ini jualannya Rolex. Dion itu apa? Oh, brand juga. Oke, kita lihat Dion. Logo Dion. Ini apa? Logonya apa? Baju, fashion. Fashion. Oke, mahal, mahal. Oh, mahal bingit ya. Mahal bingit. Kecuali kalau belinya di Shopee ya. Promo 11-11 apa 12-12 Dior ini mungkin banyak tembakannya ya kan. Oke. Oke. Nah, tahu ya teman-teman ya. Sekarang Pak Wayong Dior ini mungkin agak asing ya. Mungkin Rolex aja. Nah, jam Rolex kita kasih dengan tulisan Code Jeremon. Fales nggak kira-kira? Downhill langsungan. Males, Atau Pak. DAF kita ganti dengan King Louis. Jumping. Ini bayang notok loh ini kalian, bayang notok loh ini. Iya enggak? Berarti sebenarnya ketika mereka mendesain logo-logo itu, mereka tuh mikir no ini. Siapa yang nyiptain ini? Rahasianya cuma di situ tok. Cuma aja kalian baru tak kasih tahu. Rahasianya di situ. Masalah mainan warna engko sik gampang minggu. Ya kan? Kan ingat ya, warna kemarin ngikutin klien ya, teman-teman ya. Karakter klien ya kan? Ngikuti karakternya klien. Cuma mainan itu ternyata rahasianya cuma mainan itu aja. Segmentasi dalam logo. Kalau sampai Dior tadi dibalik atau mungkin Sidaf dibalik dengan Rolex dan lain sebagainya, kacau jadinya. Mungkin malah jadi nggak laku. Ketika orang pegang sabun DAF, dipikirnya larang, padahal nggak, sabunnya murah gitu loh. Iki sabun iki murah, semuanya bisa beli, gak larang iki. Kok bisa gitu? Karena kita udah kesugesti dari zamannya mbah-mbah kita. Bahwa huruf ini huruf mahal. Bahwa ini huruf murah. Udah bisa bahasanya tuh udah gitu. Embus apa sih bentuk gitu? Enggak tahu ya, dari sononya sudah. Ya enggak? Gitu. Wah, larang jamu iki kan gitu kan. Padahal kita enggak ngomongin harga kan. Dia cuma baca mereknya tok. Wis iso kebayang ya. Saya teman-teman ya, termasuk Dior. Dior juga kita bisa bayangin, wah ini mahal. Padahal nggak cerita kalau ini harganya berapa. Wes, nyampe kepikiran teman-teman? Yang online apakah nyampe? Kasih jempol kalau paham. Oke, sip. Thank you. Yuk, next lagi. Ke slide berikutnya. Kita ke mbah yang lain. Nah, ini lain nih. Namanya siapa teman-teman? William Caslon. Kita lihat jenis hurufnya. Beda ya. Jeremon kayak gitu, King Louis kayak gitu, ketemu Mbah William. Rambutnya terurai, semir putih ya kan? Enggak ya? Enggak perlu pelihara jenggot, enggak perlu pakai baju-baju jirah-jirah yang berdobel-dobel. Lebih santai. Orangnya dari tampangnya gimana, teman-teman? Kalem ya. Kayaknya diajak ngopi asik ya. Kalau Mbah Jeremon tadi kayaknya nggak asik jak ngopi. Disentai ya Dewi ya kan. Tapi memang dia latar belakangnya dari ras pekerja. Jadi yang bekerja di mesin fotokopian itu ya Mbah Jeremon. Kalau kalian baca-baca sejarahnya Mbah Jeremon tadi itu. Dia salah satu orang yang bekerja di percetakan. Dan akhirnya boom, jadi kaya, OKB. Gitu. Nah, balik lagi ke Mbah William, kalau kita lihat fontnya,
lebih friendly ya. Oke, produk apa yang bisa kalian bayangkan? Mie sedap, Pak. Wah, mie sedap. Yuk, kita lihat. Mie sedap. Mie sedap. Oke. Oh iya, 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 iya. Hampir mirip-mirip ya. Gemuk-gemuk itu ya. Gemuk. Boleh nggak orang kaya makan mie sedap? Boleh. Orang miskin makan mie sedap? Banyak, Pak, itu ya. Gitu ya. Sultan-sultan itu mie, kayak Raffi Ahmad itu boleh nggak makan mie sedap? Boleh, nggak ada masalah. Intinya, William Caslon itu tipografinya gimana? Bisa diterima di semua kalangan ya. Tuh. Yuk, sip, mie sedap setuju. Yang lain? Apa? Toshiba, tolong simpan baik-baik. Soalnya gampang rusak. Toshiba. Oke. Merek laptop. Aman ya? Yang lain? Satu lagi mungkin? Samsung. Oh, di monitor ya. Kita pakai Samsung ya. Oke. Boleh lah ya. Samsung siapapun bisa pakai ya. Nah, bayangin aja. Kalau Samsung pakai hurufnya King Louis. Wah. Mikir sih beli, padahal harganya murah. Iya kan? Dan Samsung semuanya bisa pakai. Samsung bisa mengeluarkan produk yang dari yang mahal, super mahal, ada juga yang kayak HP-nya Pak Wayong gitu ya. Yang murah ini ya. Ada di Samsung. Intinya menyebar. Kalian ketemu klien yang modelnya kayak gitu, menyebar, ya sudah kasih aja ini William Caslon. Ketemu klien yang eksekutif banget, kasih aja King Louis. Ya enggak, orangnya tegas berwibawa, Jeremon. Mainan di situ loh, dia sewenang. Wah, apik Mas desane sampean, thank you tenan lho ya. Di tahun depan tak telepon lagi. Nah, itu kan. Harapan kalian kan itu aja toh. Klien merasa terpuaskan. Atau kebalik mungkin. Eksekutif banget orangnya, kalian kasih William Caslon. Atau kalian kasih Jeremon. Dia akan merasa aneh karena dia nggak terbiasa melihat huruf itu. Dia secara matematis di otak dia nggak merasa kok kayak asing ya ndelok huruf itu, kok ya gak enak gitu kayak gitu. Dia merasa kayak ada sesuatu yang aneh. Itu atau mungkin warung Tegal pinggir jalan atau warteg gitu ya. Atau warung pecel lele, kalian kasih huruf King Louis. Ya kan? Mas tak prino King Louis gitu ya. Kok orang mikir Pak langsung kan, Mas iki kok ana sing aneh ya gitu ya. Dia merasa kayak ada yang aneh di warungku ini gitu. Iya, dia merasa ada yang aneh Mas, tapi opo yo Mas yo? Opo yo? Kok ana sing aneh gitu, tapi dia nggak bisa mengutarakan itu. Baru kalian kasih William Caslon mungkin, ya kan? Dikasih warung pecel lele, ornamennya rada itu, iwake rada digedhekno gambare. Dia langsung seneng. Wah, apik iki, ya kan? Aku cocok sama tulisan iki, Mas, karena dia sering mengkonsumsi itu. Atau orang yang suka buka majalah Times, kalian kasih majalah Bobo. Atau kalian kasih majalah Tribun. Mencret nggak kira-kira? Atau kebalikannya, orang yang sering baca majalah Tribun, kalian kasih Times. Orang Tribun kan bacanya kan paling kan ya cuma kutipan-kutipan kecil aja kan pendek kan. Times, wow, beredisi coy. Bahas Jokowi itu bisa sekian edisi. Jangkrik gak mari-mari iki macaannya. Iki osi ana meneh Jokowi kabeh iki. Ora napa bahas Jokowi kabeh semene iki. Nah, itu. Bisa kebayang ya teman-teman ya. Atau orang yang sering nonton Indosiar, kalian ajak nonton Metro TV. Aku pernah eksperimen kayak gitu. Mabuk, ditinggal tidur, malah ketiduran. Soalnya, oh dangdut itu bro, dangdut. Oke, dangdut ngolek. Wah, gitu ya. Gitu. Wes, paham sampai sini? Paham ya? Mudah-mudahan berfaedah ya. Oke, next. Oke. Nah, ini dia ya.
Nah, ini bukan menjadi patokan wajib ya teman-teman ya. Kalau memang pengen anti mainstream silakan dicoba. Tetapi Pak Wayong mengambil ini berdasarkan pengamatan analisis mayoritas logo-logo yang ada di dunia. Pak, saya mau eksperimen ya, aku rodok males Pak lah, rodok mainstream melu Pak Wayong tak ganti-ganti. Boleh. Tuh. Dicoba sendiri. Nanti ceritain Pak Wayong, oh iya Pak, gak payu tokone Pak. Tokonya bangkrut. Oke, ini zamannya revolusi industri. Namanya Mbah Firmin Didot. Ya, kalau dari gayanya wis ketok ya. Orangnya berwibawa. Tak kenalin agak cepet ya, wis jam 8 ya teman-teman ya. Ini Firmin Didot. Jadi kalau ngomongin revolusi industri itu dari mesin manual manusia menjadi lokomotif, dari jam gede, jam dinding Buckingham itu di Inggris menjadi jam caku. Tuh. Teman-teman kalau amati hurufnya itu tuh revolusi industri. Zahra mainan di sini. Set, terus Seiko jam mainan di sini. Seiko itu Mercedes-Benz mainnya di sini. Ya kan? Wes mek dihapusi tok sini klien itu. Mek dihapusi tak klien itu. Mereka cuma mainan huruf tok. Mainan huruf tok kan sepenting deal toh, Rek. Sepenting payu gitu. Cuma mainan huruf tok aja. Tapi pelakunya ya larang. Nah, itu. Zamannya Mbah Firmin Didot. Jadi lahirnya pada waktu revolusi industri. Oke, next lagi. Nah. Oke, next lagi. Kata percepat. Ini mesin fotokopian yang dari zamannya fotokopian yang tadi manual ini jadi mesin. Itu 1838. Tadi Pak yang guyon aja, ini yang fotokopian benar-benar. Next lagi. Nah, ini sekarang. Ini adalah namanya Mbah Betot. Orang ini yang mempunyai ide untuk menjual royalti tipografi. Ini orangnya. Jangan tanya ya, sugih apa enggak ya? Sugih banget ya. Hurufnya apa? Dia memperkenalkan apa? Sans serif. Menjual sans serif. Di Photoshop ada sans serif? Corel ada? Di Word ada enggak? Ada. Tiap tahun transfer ke Mbah ini. Royaltinya. Gitu. Bro, saya kirimkan. Pernah nggak ngetik moro-moro tadi kotak-kotak? Ngetik di Word. Kena virus. Ngomongnya kena virus. Padahal tuh virusnya ya kita kan nggak bacakan. Itu malah orang sana ngirimkan security system. Makanya diacak yang bacakan itu. Nah, ya ini orangnya. Kita nikmatin sampai sekarang, royaltinya mereka terima. Android, yuk ngirim ke dia. Bayangin aja kita mau WA Pak Wayong, kok tulisanku gak bisa diwoco ya? Oh, HP-mu rusak iki coy. Ternyata sudah pedot kontrak harus sans serif. Tinggal mainan itu aja. Yang pasti sudah meninggal. Kalau hidup ya medeni, Rek. Kira-kira royaltinya lari kemana? Anaknya, cucunya. Sekarang lagi main kejodipan, foto-foto. Ke Kayu Tangan Heritage, jalan kaki bawa tas. Ke Bali, gitu kan ya. Nah, ditinggali warisan ini ya, Rek. Saya tinggali warisan 5 hektar tanah, kalau ini enggak. Saya kasih warisan saya kasih warisan huruf gitu ya. Iya. Gak main-main warisannya ya kan. Gak ada nomor serinya kan. Seluruh software aplikasi pakai dia semua. Oke, kita next lagi. Nah, di sini akhirnya dari sebuah profesi dibangunkanlah kampus untuk mencari turunan-turunan lagi.
Nama kampusnya B-House. Karena bikin tipografi ini menjanjikan. Menjadi sebuah peluang bisnis. Akhirnya bikinkan kampus supaya banyak lahir tipografi baru. Yang kalian nikmatin. Pakai Davon. Pakai apa lagi? ATC. Pakai apa lagi? Google. Ya. Gak kroso kalian ngeklik-ngeklik. Ya ini. Yang dibayar adalah alumni-alumni dari sini. Tipografi. Tuh. Oke ya, kebayang teman-teman? Next lagi. Nah, ini namanya Mbah Hebat Bayer. Silakan dibaca sendiri. Dia mewarisi apa? Ya, hurufnya sudah jelas itu ya. Universal type. Selain itu juga mewarisi rata. Ada rata kiri, rata tengah, rata kanan kiri, ya kan? Mbah ini mewarisi rata kiri. Seru ya. Seneng ya diputu nih ya. Nah, dia salah satu anggota B-House. Kampus yang tadi tuh. Kalau ngomongin anggota kan mungkin dosennya, bisa jadi alumninya, bisa jadi rektornya, bisa jadi dekannya. Ini orang. Cek ya. Next lagi. Nah. Oke, next lagi. Agak percepat ya. Next lagi. Nah, siapa yang belum pernah pakai ini? Sejuta umat. Yang buat satu kepalanya botak, yang satunya di atasnya itu. 1957. Kita masih perang sama Jepang, dia sudah bikin huruf. Tuh. Sekarang royaltinya tinggal diterima. Namanya apa teman-teman? Helvet. Baru tahu ini ya? Baru tahu wajahnya ya? Nah, kan nggak moro ujuk-ujuk ono loh, Rek. Kan ada yang nyiptain toh. Nggak moro-moro ujuk-ujuk ono gitu ya. Tuh, tetap ada yang nyiptain. Tadi Pak yang sempat cerita kalau manusia itu ada masalah dulu baru membuat sesuatu kan. Nah, tahu James Watt bikin apa? James Watt ini bikin apa? Lampu. Bolam lampu. Ada masalah nggak dulunya sebelum dia bikin lampu? Apa itu? Gelap, ada lagi. Tragedi penting. Akhirnya James Watt membuat lampu. Ya, itu dia. Kebakaran. Di mana kebakarannya? Rumah sakit. Kan di rumah sakit. Dan ada keluarganya di situ. Tahu Graham Bell? Bikin apa? Telepon menggunakan kabel. Tahu kejadiannya apa? Kayaknya Pak Wayang yang baru baca ya. Kalian belum baca? Kecelakaan lokomotif. Sungguh-sungguhan. Bandeng-bandengan. Bukan bandeng-bandengan yang di sana ya. Lokomotif sama lokomotif karena minim komunikasi. Jeder. Salah satu keluarganya Abraham meninggal di tempat. Makanya dia bikin telepon. Itu. Paham ya maksudnya ya? Ada masalah dulu baru iya, solusi. Ada lagi tuh sejarahnya fotografi. Tahu fotografi ya? Nah, fotografi akhirnya jadi video. Tahu ya? Ada masalahnya. Sempat baca? Nah, bunuh-bunuhan
di pacuan kuda. Perkara kudane sapa sing ndase dhisik. Akhirnya mereka memotret, ada beberapa kamera di situ. Ketika kuda mau mendekati finish, moto bareng-bareng. Ketika dicetak, loh kok jadi film? Akhirnya jadilah film. Sip ya? Nah, sip. Nah ini sama. Wis tak ceritain ya dari awal tadi kan. Oke, next lagi. Oke. Nah, ini ETC. Ini software resminya kalau kalian misalnya menghargai para kreator tipografi. Bukan berarti Davon nggak menghargai loh ya, menghargai sama. Cuma yang lebih menghargai ini karena dia mendapatkan royalti dan dibayarkan. Jadi para seniman-seniman tipografi kumpulnya di sini. Apakah hanya anggota BHOS teman-teman? Enggak. Kalian suka tipografi, buat toh, nggak apa-apa. Anak matematika misalnya suka tipografi, boleh buat di sini. Jadi nggak harus anak lulusan BHOS yang buat di sini. Nggak harus. Oke ya, next lagi, yuk. Operator. Terus ada lagi, nih ya kita mulai baca yuk. C21, yuk. Ini Mas ya. Ben istirahat Pak Wayang, yuk. Saat dimulainya era desain postmodern, personal komputer atau PC diperkenalkan pertama kali, yaitu tahun 1977. Sekaligus menandai dimulainya zaman revolusi digital. Ya. Percetakan tulisan dan gambar dapat dipekerjakan sekaligus oleh siapa saja dengan cepat dan mudah. Iya, wis kenal Ctrl Z ya. Kesena iki San. Yuk, next lagi. Next lagi. Boleh lagi. Next lagi. Ya, geser. C22. Tahun 90. C22 mana? C20, sorry. C20, 20. Mas, ya. Tahun 1990 sampai 1996. Tahun 1990 dan 12 yang menggunakan Oke, nah akhirnya Microsoft tahu ini bisnis ini, ya nggak? Kok aku harus bayar terus nih, transfer terus. Akhirnya mereka bikin sendiri tipografi, gitu. Wah ini kok bisnis dadak transfer. Ya akhirnya transfernya agak sedikit berkurang karena dia sudah ciptakan sendiri. Oke, next lagi, geser sampingnya kanannya. Oke. Oke, next lagi. Yuk dibaca. Pager ya, pager. Maksudnya pager. Internet tampil dalam bentuk web page, weblog, sosial network, grafik, game dan berbagai aplikasi berbasis web, berpadu dengan teknologi seluler, semua adalah lahan baru untuk eksplorasi oleh para desainer. Nah, maksudnya gini, desainer dari zaman manusia purba sampai sekarang tetap kepake. Kalau kalian teknisi mesin ketik,
wis entek ndek tahun piro mau. Atau mungkin tukang fotokopian ya, wis meninggoy ket wingi-wingi ya kan. Tapi desainer sampai kapan masih dipakai. Itu menjadi lahannya teman-teman. Jadi tetap dipacu ya, banyak-banyak terus belajar. Oke, yuk next, Daniel. Di kemudian hari kita tidak, masa sekarang di kemudian hari kita tidak tahu teknologi berbasis apa lagi yang akan muncul dan dampaknya terhadap dunia desain. Belajar dari sejarah, kita mendapat suatu hal yang pasti. Segalanya akan berjalan semakin cepat dan tidak ada cara lain untuk menghadapi dunia semacam itu selain keluar dari zona nyaman dan membuka wawasan dengan mempelajari apapun, tidak hanya bidang yang akrab kita geluti selama ini, serta mengasah kreativitas dengan eksplorasi terus. Oke. Tetap semangat ya teman-teman belajarnya ya. Jangan bosen, kulik-kulik. Pak Wayan itu cuma mengenalkan 5 seniman tipografi aja. Masih banyak yang lain. Ketika dapat klien yang serius, pelajari tipografinya. Dikulik-kulik, bener nggak aku naruh ini? Bener nggak? Cari tahu. Bingung, minta bantuan ChatGPT. Iya kan? Tolong temukan tipografi yang cocok. Nah, itu kan. Dan ceritakan senimannya seperti apa. Muncul. Pak Wayong, loh, Pak Wayong gitu ya. Yuk, next lagi. Geser. Kesimpulan, dengan mempelajari sejarah tipografi, sebenarnya kita mempelajari sejarah kebudayaan manusia, biologi, komunikasi, teknologi, seni, sampai politik. Seperti halnya pada studi desain lainnya, mempelajari sejarah tipografi akan memperkaya pemahaman seseorang dan akan menambah kedalaman karya-karyanya. Oke. Dampaknya gitu ya. Makin sip nanti ketika ngedesain. Next lagi. Ini daftar pustakanya ya, nggak usah dibaca. Next lagi. Yeay. Seneng ya. Ngelihat kayak terima kasih itu udah, akhirnya aku pulang gitu ya. Oke. Dari sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Yang online boleh bertanya mungkin atau cukup lelah? Sudah terlalu banyak informasi yang masuk ya kayaknya ya. Sudah banyak info yang Pak Wim berikan. Aman yang online kasih jempol kalau cukup mengerti, nggak ada pertanyaan. Saya mau thank tanya, you. Pak. Oh iya, Mas Han, silakan. Mau tanya, Pak. Kalau di dunia desain kan kita biasanya membuat tipografi sendiri yang tidak baku Keren. dari Hmm. apa yang ada sebelumnya. Misalkan buat judul suatu film atau game biar lebih menarik, kita kan mendesain sendiri. Nah, itu hitungannya masuknya gimana, Pak? Apakah kontemporer saja atau apa ya, sebuah dekoratif saja, atau memang masuk di tipografi yang harus dibikin? Misalkan ada contoh kalau di pelajaran tipografi sendiri kan bikin lengkap A sampai Z. Padahal kalau di misalkan saya bikin cover suatu game kan desainnya cuma huruf yang ada saja. Seperti Oke. itu. Oke, sip. Jadi gini, kalau menurut saya ketika kita bikin tipografi rancangan sendiri, kita kan cari yang namanya referensi, benar nggak? Kita membuat referensi dulu. Referensinya diambil apakah dari King Louis, Jeremon, atau William Caslon. Nah, ketika sudah ketemu referensi yang sudah ditemukan, baru kita kan bikin baru. Nah, harapannya bikinan kita tuh ada yang analisis. Harapannya loh ya, bikinannya Mas Han ini ada yang analisis. Kalau ada yang analisis ya bersyukur. Kalau nggak ada yang analisis, ya Mas Han nganalisis sendiri. Apakah karyaku ini masuk nggak untuk segmentasi ini? Misalnya segmentasinya kelas menengah, cocok nggak sama kelas menengah? Kalau ada yang analisis, bersyukur. Dia bantuin mikirkan. Tapi kalau nggak ada yang analisis, yo gawe-gawe dewe, bikin-bikin sendiri, akhirnya nganalisis juga sendiri, mengamati dampaknya juga mengamati dampak sendiri. Nah, itu masuknya dalam kategori dekoratif. Gitu. Karya seni dekoratif. Gitu ya. Jadi
Lahirnya dari mana? Dari pemikiran kita secara liar. Pemikiran kita liar itu hasilnya dari mana? Dari kita pernah melihat tipografi yang ada di mata kita. Kumpulan-kumpulan. Akhirnya kita bikin sendiri. Kita bikinkan hasilnya kan dari pengalaman empiris, teman-teman. Pengalaman empiris itu pengalaman masa lalu. Masa lalu gitu. Jadi kita bikin sesuatu itu dapatnya pengalaman empiris. Itu di mata kuliah Pak Weng apresiasi desain namanya. Ada pengalaman empiris sama pengalaman estetis. Gitu. Itu ya. Jadi boleh nggak kayak Mas Han? Boleh. Sangat diperbolehkan kalian bikin tipografi sendiri sesuka mungkin. Tetapi tetap dilihat, dianalisis dampaknya bagus nggak. Ketika saya membuat ini untuk segmentasi B misalnya, masuk nggak ya? Masuk. Wes. Diapresiasi, coba daftarkan ke Davon. Siapa tahu bisa dapat royalti ya kan, kayak mbah-mbah kita tadi. Gitu. Ya. Oke, terjawab Mas Han? Sudah terjawab, Pak. Berarti intinya menjadi sesuatu yang dekoratif itu tadi, Pak. Iya, Ya. betul. Sesuatu yang dekoratif. Lahirnya dari mana? Dari eksperimental namanya. Jadi kita melakukan eksperimen sendiri. Gitu. Tapi tetap saran saya tetap cari referensi ya Mas Han ya. Ya, Pak. Oke, menarik. Ada lagi? Mas Han mulai resah ya sama tipografi ya. Wah, langkahnya apa benar saya melakukan ini? Benar. Dunia seni itu nggak ada yang salah. Dan tidak ada yang original. Tuh, tidak ada yang original. Oke, ada lagi? Bukan keresah sih, Pak. Cuma pengen tahu aja dulu kan waktu masih bikin-bikin cover game atau apa kayak gitu kan. Oke, menarik. Ya, aman Mas Han. Yuk yang lain? Ada lagi? Mbak Tri mungkin? Misalkan saya bikin nih Pak ya satu tipografi gitu. Udah Ya. bikin terus ternyata tuh di suatu waktu gitu kayak berapa tahun kemudian tuh ada orang lihat kok, ini kayaknya udah pernah lihat deh, ini kayaknya fontnya ini gitu sama gitu. Tapi saya nggak merasa nge-reference dari dia. Saya ngerasa kayak bikin original tapi ternyata nggak tahu kalau ada yang sama gitu, gimana Pak? Oke, yaitu tadi pengalaman empiris. Jadi pengalaman empiris itu pengalaman masa lampau yang 1 detik muncul di kepala kita dan kita aplikasikan. Nah, orang yang pernah lihat itu dia tuh ngapalin. Kalau ini jenis tipografi ini. Misalnya sans serif, ini sans serif ini gitu. Mbak Tri waktu gambar itu nggak mencoba untuk mengingat, yang penting gambar aja. Kan gitu kan. Itu. Mbak, nangkep nggak? Iya, asiknya lagi nih kayaknya ini ya. Jangan-jangan jawabannya Pak Wayo keputus-putus ya. Nangkep Pak, nangkep. Oh iya, oke. Gitu ya. Kita merasanya kayak original ya teman-teman ya. Tapi ternyata sudah ada. Tapi Sudah tetap ada. nggak apa-apa gitu Pak, atau Nggak kayak apa-apa. Nggak dosa, nggak masuk hukuman. Nggak masuk hukuman. Cuma pesan Pak Wayo di sini, setelah kalian menerima mata kuliah ini, kalian harus mikirin tuh tipografinya itu sesuai segmen nggak? Tuh, brand-brand besar itu mikirin sampai segmentasinya, tipografinya. Sampai dia mikirin dulu yang membuat itu senimannya siapa sih gitu loh. Nariknya kan jauh banget toh. Kita kan nggak pernah kepikiran itu toh. Kita pokoknya delok nih Davon apik kita tempel. Tapi orang ketika bikin brand-brand gede sekelas Mercedes, Samsung gitu, dia mikirin sampai jauh gitu. Efek psikologisnya itu nanti jauh ya dia pikirin. Nah, harapan Pak Wayong, kalian ketika mendesain itu besok juga kayak gitu. Mikirinnya harus jauh. Tapi bayarannya juga harus jauh. Kalau bayarannya terima kasih ya nggak usah jauh-jauh ya. Rugi kalian nanti. Terima kasih Mas sama nasi kotak ini ya jatuh-jatuh pikirannya. Sedikit aja. Wes, aman? Sudah mulai dikode sama teman-teman ini di luar. Ada lagi mungkin pertanyaan terakhir?
Monggo, yang online sudah 2 yang tanya. Yang offline mungkin 1. Atau cari titik aman biar cepat pulang. Oke, yang online aman ya? Aman ya? Aman. Sip, Mbak Tri, Mas San, ada Mas Paik dan Mas Deniar ya. Deniar ya. Oke, sip. Ya teman-teman, mudah-mudahan menjadi pengalaman baru untuk kalian ya. Dengar cerita Pak Wayong, dengar sharing-sharing. Minggu depan kita udah nggak teori lagi, kita langsung ke praktek menggunakan Figma. Itu ya, Figma atau Adobe XD nanti kita lihat eksekusinya. Kita sudah mulai praktek, nggak teori lagi. Mungkin beberapa orang, kapan nih prakteknya jadi neng lab? Nggak praktek-praktek gitu. Teori sampai muntah ya kan. Tapi ini penting saya sampaikan. Gitu, kurang lebihnya minta maaf ya. Kita ketemu minggu depan. Saya tutup kelas hari ini. Selamat malam semuanya. Malam. Selamat malam. Ya, Selamat malam, oke. Mbak.